Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak-anak aja yang jawab, mama enggak. Kasih pantun sekali. Bulan Rajab udah sampai Sa'ban ya. Bulan Sa'ban, bulan penuh rahmat. Mari kita rajin mengaji. Kalau salam nggak dijawab semangat, Ustadz ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam Ustadz doakan banyak rezekinya. Yang jawab salam Ustadz doakan panjang umurnya. Yang jawab salam Ustadz doakan sehat badannya. Yang jawab salam Ustadz doakan jadi anak soleh dan solehah. Yang jawab salam Ustadz doakan lunas hutang-hutangnya. Nah, yang amin kuat berarti punya utang tuh. Yang jawab salam Ustadz doakan masuk surga. Yang jawab salam Ustadz doakan sukses cita-citanya. Amin ya Rabbal. Bapak, Ibu, anak-anak Ustadz, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang di luar dah bertabur anak-anak kita ya. Luar biasa, habis nampil. Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah dan yang berhati mulia, anak-anak Ustadz, kalau dipanggil nyaut, anak-anak Ustadz, anak-anak Ustadz, mana lagi kawannya? Nanti suruh masuk kawannya semua ya, biar penuh kursinya itu, banyak yang kosong. Anak-anak Ustadz, bisa serius, bisa fokus, bisa konsentrasi, bisa dites. Ustadz tes dulu, katanya bisa. Angkat tangan semua, anak-anak Ustadz. Baik, sekarang tengok nih ke depan, tengok Ustadz. Tangannya letakkan ke dagu. Mana dagunya? Ustadz bilang, mah dagu. Dagu. Katanya bisa konsentrasi. Bisa. Sekali lagi letakkan tangan ke dagu. Bagus, sudah konsentrasi. Dah. Sekali lagi kita tepuk tangan dulu untuk Bapak, Ibu, anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara kita hari ini dari YPI Mawaddah Warahmah Medan
Biar kedua Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus haul pertama pembina yayasan Bapak Almarhum Dr. Haji Fakhruddin Parinduri, Medan 12 Maret 2022, 9 Sya'ban 1443 Hijriah. Udah Ustaz baca semua. Ada lagi. Ini acara kita insya Allah diberkahi Allah, amin ya rabbal. Karena itu pertama kali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kepada Allah kita bersyukur. Ini detik ini sekarang ini insya Allah kita semuanya diberkahi Allah, diberikan cucuran rahmat dari Allah, dan kita bersyukur kepada Allah. Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Betul? Nah, oleh karena itu ini acara yang mulia. Tadi sudah kita mulai dengan memberikan kirim doa lewat Fatihah kepada almarhum Bapak Haji Fakhruddin Parinduri. Allah Subhanahu wa taala insyaallah yakin kita memberikan tempat yang sebaik-baiknya, dimudahkan, dilapangkan kuburnya, dijauhi dari siksa kubur, dimasukkan ke dalam surga, dikumpulkan bersama para nabi dan rasul. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, Nabi Muhammad. Sebelum kita lanjutkan ceramah Isra Mi'raj, yuk kita salawat dulu. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah. Bu. Oi. Namanya selawat apa, Bu? Hah? Bagus. Berapa umur Ibu tuh ya? Kurasa udah 67 kurasa itu. Betul katanya. Ibu tuh orang tua dulu tahu nama selawat Badar, selawat banyak hafal orang tua dulu. Selawat apa namanya anak? Bagus, selawat Badar. Tayo. Tengok sini. Tengok Ustaz. Semakin ditengok semakin ganteng. Ustaz ceramah Isra Mi'raj di sana, Ustaz tanya sama anak-anak muda, kalian tahu Isra Mi'raj itu? Tahu selawat tadi? Enggak tahu Ustaz. Kalian mau selawat apa? Kami selawat anak band Pak Ustaz katanya. Ada selawat anak band? Ada. Cemana selawat anak band? Dengerin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil.
daripada kita pacaran, lebih baik kita sholawatan daripada jalan-jalan, lebih baik kita baca Quran. Betul? Datang nenek-nenek protes, Ustadz, awak mau selawat dangdut. Ada selawat dangdut, Bu? Ada. Kayak mana, Ustadz? Ada dengerin. Ada juga. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lagu apa tuh? Iwa peye, muka jelek, hidung pesek, pantat tongge, kalau jalan kayak, kalian bilang bebek katanya. Nggak apa-apa, Bapak Ibu, anak-anak Ustadz, lagu apapun itu kalau diganti ke sholawat bagus, dapat pahala, dapat syafaat Nabi. Makanya orang-orang tua kita dulu mau ngapain aja selawatan, nyuci piring sholawatan, cuci baju sholawatan, nyapu-nyapu sholawatan, gendong anak sholawatan, masak nasi sholawatan, mau tidur sholawatan. Makanya anak dulu rajin-rajin sholat karena pakai sholawat. Betul? Nanti anak Ustaz, panggil Ustaz ini, anak Ustaz, bisa fokus, bisa dites. Ini berapa? Nah, bagus. Orang ini ngomong aja, jadi paksa harus tes lagi. Awas nanti kalau ngomong lagi bisa tes lagi, banyak ngetes nih. Udah, sampai mana tuh? Usah ceramah nggak lama-lama. Ikan sepot, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ikan sepat, ikan betik, lebih cepat lebih baik. Ikan kakap, ikan lele, baik cakap betili-tili. Ikan kakap, ikan gembung, baik cakap betik gembung. Ikan kakap, ikan serangin, baik cakap masuk angin. Jadi ini tadi saya ceramah 9:30, ya kan? Nanti 10:30 kira-kira udah lewat jamnya. Ditegur Ustadz, boleh Bu, boleh. Kemana negur Ustadz? Batuk sekali. nanti batuknya sekali, nanti Ustadz berhenti. Nanti dibilang, nanti kalau masih ceramah batuk 2 kali. Udah berhentilah Ustaz. Kalau masih ceramah batuk yang dalam boleh. Gawat ini. Kalau udah berhenti batuk-batuk juga, ayo diisolasi nih. Bahaya nih batuk-batuk terus. Orang sekarang pantang batuk, pantang bersin ke rumah sakit, jelas COVID. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita bersolawat kepada Nabi di acara Isra Mi'raj Nabi ini, nanti di akhirat orang semua kumpul. Pindah lah Ustaz, sini aja lah. Di akhirat nanti Bapak Ibu, orang semua manusia kumpul, dari manusia pertama sampai manusia terakhir, dari Nabi Adam sampai siapa lah terakhir nanti. Kumpul, nggak ada yang absen, apalagi cabut, nggak ada. Semua kumpul. Umat Nabi ditinggikan badannya oleh Allah dengan izin Allah karena bersolawat kepada Nabi. Nampaklah Nabi, ya ummati ta'al, kemari umatku. Dipanggil kita,
dibawa jalan kita, dituntun ke suatu tempat, nama tempatnya Alam Al-Haud. Di sana ada air telaga, airnya jernih, lebih jernih daripada air minum kita ini. Airnya wangi, lebih wangi dari minyak wangi kasturi. Kalau kita minum itu air seteguk saja, kita nggak akan merasakan haus sepanjang masa. Lalu Bapak Ibu, kita akan melewati titian Sirat dengan cepat. Nah, kaget kau. Cepat. Padahal titian Sirat itu tergantung amal kita. Dia bisa lebar selebar lapangan, bisa lebar selebar aspal, bisa lebar selebar papan, bisa lebar selebar bambu, bisa lebar selebar lidi, bisa lebar selebar rambut, bahkan rambut terbelah 7. Ada yang baru berjalan jatuh, ada yang berlari, ada bergelantungan, ada yang cepat secepat kilat. Siapa itu? Insya Allah kita umatnya. Amin ya Rabbal. Nah, jadi oleh karenanya dengan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini, sekaligus tadi kita telah mengirimkan Al-Fatihah. Sekali lagi lah biar berkah ya. Ila khususun ala hadiniyah ila almarhum Haji Fakhruddin Farinduri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ustaz bisa serius? Duduk. Sini duduk. Nah, dengarkan. Ustaz mau ceramah sejarah atau kisah Isra Mi'raj. Allah berfirman, tadi sudah dibacakan ayatnya oleh pembaca Quran. Subhanallazi asra. Ayat itu dimulai dengan Maha Suci. Siapa yang Maha Suci? Siapa yang Maha Suci? Allah. Jadi karena Allah Maha Suci ingin memperjalankan hambanya yang namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka Nabi pun disucikan. Maka Nabi pun disucikan. Jangan main HP, simpan dulu. Ini namanya setan gepeng. Gara-gara setan gepeng ini, banyak orang terkentut-kentut dengar suara azan karena setan gepeng. Dah, dengar dulu ceramah Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah memperjalankan Nabi Muhammad. Sebelum memperjalankan Nabi Muhammad disucikan. Dada Nabi Muhammad dibelah, diambil hatinya, dicuci. Tapi jangan dibayangkan dibelah pakai parang, diambil hatinya diberus pakai rinso, bukan gitu. Ini mukjizat dari Allah kepada Nabi Muhammad. Siapa? Bersama siapa? Malaikat Jibril. Kemudian setelah bersih hatinya dari lahir dan batin dirinya, dari sifat-sifat jahat, dari sifat-sifat dengki dan sifat-sifat buruk dalam diri Nabi Muhammad sudah bersih, baru Nabi Isra dari sholat maghrib minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari sholat maghrib sampai sholat isya. Maghrib di masjidil haram Makkatul Mukarramah, isya di masjidil aqsa Palestina. Naik apa Nabi Muhammad?
naik buruk. Buruk itu warna putih, macam kereta Ustadznya warna putih, kereta Beat. Tapi bukan naik kereta dia, naik buruk. Buruk itu macam sejenis hewan bersayap, ada bentuk seperti kuda panjang. Ini hewan dari Allah, dari surga. Naik bersama malaikat Jibril, jalannya kencang. Di perjalanan Nabi Muhammad bertakbir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena di perjalanan banyak berzikir, bahkan berazan Nabi bersama malaikat Jibril. Setan, tahu setan? Kapan pula kalian nengok setan? Setan dan iblis marah, ngambil batu dari neraka, batu panas, dilemparnya Nabi Muhammad, ngelak. Jadi Nabi diizinkan oleh Allah melihat surga dan neraka. Ya Allah, bu, di neraka ternyata banyak perempuan, kata Nabi, tapi laki-laki juga banyak. Rupa-rupanya ini perempuan ini, kata Rasulullah, yang masuk neraka hanya karena sepele, karena aurat. Ini namanya alamatul qiyamatus sughra, tanda-tanda kiamat kecil. Rupanya karena aurat sejengkal aja rupanya. Apalagi 5 jengkal 7 jengkal. Tuh, makanya wanita itu bisa menarik laki-laki ke dalam neraka. Ada 4 golongan laki-laki. Yang pertama suaminya ikut, yang kedua ayahnya ikut, yang ketiga abang atau adik laki-lakinya ikut, yang keempat anak laki perempuan, anak-anaknya yang laki-laki ikut. Nabi pun nengok surga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, surga Bapak Ibu, semua yang kita minta ada, lengkap, nikmat, penuh dengan kenikmatan. Tayo, tengok Ustaz, bisa fokus anak-anak Ustaz. Dalam satu riwayat Nabi ditanya oleh sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, di dalam surga apa yang gak ada ya Rasulullah? Bu, ada 3 di dalam surga yang gak ada. Yang pertama nenek-nenek, kakek-kakek, gak ada di surga. Nangislah nenek itu. Kok gak ada? Saya udah rajin sholat. Nenek udah berapa umurnya? 80. Nangis nenek itu. Rupanya nenek nanti, nenek yang pakai jilbab hijau, nenek nanti masuk surga jadi gadis lagi, umurnya 20 tahun. Cantik kali nenek, macam bidadari. Amin. Mana lagi nenek-nenek sini? Mana nenek-nenek? Oh, ini masih muda-muda ya. Tapi lebih muda lagi nanti, lebih muda lagi. Jadi gak ada nenek-nenek, gak ada kakek-kakek di dalam surga. Yang kedua, Bu, Pak, yang gak ada di surga apa? Kotoran, gak ada di sana kotoran. Jadi kami gak ada BAB, gak ada. Pipis gak ada, WC gak ada, paret gak ada, semua bersih. Yang ketiga yang gak ada apa di surga itu? Api.
nggak ada api di surga. Ada abang-abang, Ustadz kok gitu Ustadz ngomong ya katanya. Kenapa bang? Masa Ustadz bilang di surga nggak ada api? Saya ini pecandu rokok Pak Ustadz. Ini kan nikmat ini. Berarti kan kalau di surga semua yang kita minta ada, saya mau merokok kemana? Oh bang, nanti abang mau merokok boleh, ada rokok di sana. Tapi abang ngambil apinya ke neraka dulu. Karena di surga nggak ada api. Jadi abang itu ke neraka dulu. Syukur bisa balik lagi. Takutnya nggak balik lagi dia. Ini bukan kata Ustaz. Di dalam neraka, dalam surga nggak ada api. Nah, jadi anak-anak Ustaz. Tadi di sini rame udah hilang udah. Kita kabur. Jam berapa udah nih? Nah, baru setengah jam. Jadi, ketika Nabi telah melihat surga dan neraka, Nabi pun mendapatkan perintah sholat. Apa? Sholat apa? Sholat berapa waktu? Subuh berapa? Ayo sama-sama. Subuh berapa? Zuhur berapa? Asar berapa? Maghrib berapa? Isya berapa? Berapa semua? Salah. Hah? Bagus, 17 rakaat sehari semalam. Jangan tinggalkan Kalau tinggalkan sholat nanti gimana Ustaz? Dipukul, dipalu sehari-hari, barulah ia sadar sendiri. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sholat apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sholat apa gunanya? Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sholat apa gunanya? Betul? Ganteng pun kalian kalau tak sholat rugi. Cantik pun kita kalau tak sholat rugi. Kaya pun dia kalau tak sholat rugi. Pintar pun dia kalau tak sholat rugi. Terkenal pun dia kalau tak sholat rugi. Pejabat pun dia kalau tak sholat rugi. Rugi sekali. Betul? Jadi jangan malas anak-anak Ustaz, jujur nih, jujur. Siapa tadi yang sholat subuh angkat tangan? Subhanallah, ini jujur luar biasa. Subuh ya. Nah, jangan tinggal sholat. Anak sana disuruh sholat, banyak alasan dia. Kamu nggak sholat subuh kesiangan, nggak sholat juhur banyak kerjaan, nggak sholat asar di perjalanan, nggak sholat maghrib kecapean, nggak sholat isya ketiduran. Nah, ini banyak alasan ini. Jadi kalau sudah sekolah kita di mawaddah warahmah, ini doa nih, tinggal sakinahnya belum. Sakinah, mawaddah warahmah. Ngantuk dia. Ngantuk enggak? Ini tadi yang di sini nih, ya kan? Yang begini-gini tadi, anak Ustaz. Jadi jangan tinggal sholat. Dan dalam sholat itu ada rukunnya, ada sunnahnya. Makanya belajar. Ini mau dekat Ramadan ini. Sebentar lagi bulan Ramadan, bulan puasa. Kita ke masjid, kita ramaikan masjid. Kalau toanya kurang besar, tambah toanya. Kalau selama ini di atas menara, sekarang di atas kubah. Ditambah lagi menara satu lagi toanya. Di pohon kelapa. Kalau bisa disambungkan ke rumah masing-masing toanya. Jadi dengar azannya. Nggak apa-apa, siapa bilang? Nggak apa-apa. Tapi yang azan jangan kakek-kakek.
Allah Akbar Allah, nggak ada yang datang orang. Yang azan anak muda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang semangat. Kalau kakek-kakek uban udah bertabur, gigi udah banyak yang gugur, mata udah kabur-kabur, kulit udah kendur-kendur, jalannya sering tersungkur, baunya udah bau kubur, maka dia banyak tafakur dan bersyukur. Betul? Begitu. Nanti sholat taraweh semangat kita ramaikan masjid, tapi imamnya pun paham. Ini sekarang negara ini imamnya tak paham sama makmum, seenaknya dewe, sur-sur sendiri, salah ditegur subhanallah nggak mau imamnya, subhanallah nggak mau. Kalau kita kayak gitu ada imam nggak mau ditegur subhanallah mau, tendangkan tuh, hei salah kau imam. Karena kalau model-model begini imam nggak mau ditegur, itu seperti daun pisang yang sudah kering nggak mau jatuh, dia disentakkan baru. Betul? Jadi negara ini imamnya tak paham sama makmum. Karena nanti kalau taraweh pun kita cari imam yang paham sama makmum. Jangan tancap-tancap kali, jangan ngegas kali. Gara-gara Bilal taraweh, sebelum ke mabuk, sebelum ke maju, sebelum ke maju, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah berpatahan tong-tong nenek itu. Ya kan, Bu? Ibu mau tenang-tenang atau tancap-tancap, Bu? Tancap kok bilang. Ini ibu tanya, ibu mau tenang atau mau tancap, Bu? Mau tenang lah. Nenek-nenek ini sama anak muda, sama kita muda masih apanya sholatnya lain. Kalau anak muda sholat, tengok nih, sujudnya betul dia menurut sunnah Nabi, lutut duluan, masih muda. Allahu Akbar, baru tangan, baru kepala, bangkitnya Allahu Akbar, masih muda. Kalau nenek-nenek tangan duluan, Allah, baru bangkitnya Allah. Nah itu nenek-nenek, jadi jangan tancap, betul? Nah, ini kalau ada imam tancap kali, ganti aja lah, ganti, ngegas kali dia. Karena jadi imam ini syarat utama itu tajwid. Anak-anak Ustadz, ada berapa huruf hijaiyah? Salah. Ada berapa huruf hijaiyah? Salah. Hah? Nah, betul 30. Kita tes. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, za, ro, zai, sin, shad, dot, to, zo, ain, rin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. 30. Betul. Dapat hadiah nanti. Bu. Nama saya Izhar Safawi, tapi awak iki wong Jawa. Bapak lagi man, Mama Sophia, wong Jawa iki. Kok dikei jenenge Izhar Safawi? Biyen iku mama guru ngaji. Di kampung-kampung ngajinya hehehe. Anak Ustaz, dulu ngajinya nggak pakai ikro, pakai alif-alifan. Bukan alif dati a, alif bawah i, alif depan u, a i u. Dulu gitu diajar. Badua di atas ban, badua di bawah bin, badua di depan bun, ban bin bun. Jim dati ja, jim bawah ji, jim depan ju, jaji ju. Panjang pun dieja dulu nak. Mim dati mata bawati, alif dati a, kap waw mati depanku, mati aku. Nah sekarang ikro satu huruf a, ba, ta, sa, ha. Dua huruf ikro 2, ba, ba, sa, betul kan? Dulu kalau ngaji kita datang, Quran dipeluk, jalannya bagus, jumpa guru, ditaro. Sekarang Quran ditinting,
Nah, ditaruh di banting, kong. Dulu guru ngaji pegang rotan di kanan. Kalau salah, pukul meja. Takut. Sekarang ngelece anak sekarang. Makanya itu kalian rajin-rajin ngaji sekarang. Tanda-tanda kiamat diangkatnya ilmu agama, ilmu Quran diangkat. Karenanya nanti kalau banyak hafalan-hafalan kalian di Mawaddah Warahmah ini, subhanallah, orang tua kita yang mendapat kebahagiaan. Karena itu Bapak Ibu, bangga kita, anak kita nih pandai baca Quran, pandai ngaji, pandai sholat. Tak usah bangga, Ustaz, anakku pandai bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Korea, bahasa kodok pun hafal dia. Bangga dia, nggak dibawa mati. Pak Ustadz, anakku juara 1 Olimpiade matematika. Alah, matematika buat pening kepala aja ya kan? Nah, betul katanya kau. Konten berapa matematika? Matematika kelas 6, pertanyaannya, Pak Joni menjual lembu kepada Pak Roni. Lembunya 3 ekor. Yang pertama umurnya 3,5 tahun, harganya 10.550.000. Yang kedua 1,5 tahun, harganya 5 juta. Yang ketiga 1,5 tahun, harganya 3 juta. Berapakah total harga semuanya? Bingung anak-anak SD jawabnya. Kalau Ustadz ditanya gitu, Ustadz jawab di bawah, tanya sama agen lembu. Nah, pening-pening agen lembu banyak tuh. Itu matematika buat pening kepala matematikan. Bangga kita kalau anak kita ini, Masya Allah, bacaan Qurannya bagus, rajin sholat. Bu, saya ini sebenarnya profesinya Bilal mayat, ngurusi jenazah aja kerjaannya. Saya trainer pelatihan pargi payah. Jadi selama ini saya tengok, ini mohon maaf ya, mungkin nggak di sini lah. Saya kalau mau mandikan jenazah itu, saya nggak langsung mandikan. Saya tanya dulu mana anaknya. Anaknya ada 5 Pak Ustadz. Berapa laki-laki? 3. Berapa perempuan? 2. Sini. Abang, ini ayah meninggal, abang yang mandikan ya? Enggak lah Pak Ustadz, jijik Pak Ustadz. Astagfirullah. Abang yang kedua, abang yang mandikan. Kalau Pak Ustadz, nggak tahu Pak Ustadz caranya. Abang yang ketiga, malas Pak. Ya Allah, alangkah ruginya orang tua ketika meninggal dunia, anaknya nggak mau mengurus jenazahnya. Belajar kita. Bayangkan dulu orang tua kita ini melahirkan kita, nyawa taruhannya, berkeringat, berdarah-darah. Alhamdulillah Allah masih kasih nyawa hidup. Tibanya udah meninggal, kita nggak peduli. Karenanya Ibu, Bapak, kalau keluarga kita meninggal, jangan dulu bila jenazah disilahkan, kita ambil peran. Tidak mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Kalau meninggal manusia putus semua kecuali 3. Apa itu? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, wawalin soleh, anak yang soleh yang mendoakan. Itu. Jadi, jadi Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad ketika dapat perintah sholat, balik sholat subuhnya di Masjidil Haram, Makkatul Mukarramah. Dari maghrib ke subuh 1 malam saja. Ini kalau nggak pakai iman, nggak akan mungkin kita percaya. Makanya ketika Nabi mengumpulkan umatnya, disampaikan cerita Isra Mi'raj ini, kisah nyata ini yang terjadi tadi malam, banyak yang menolak, banyak bilang kau gila Muhammad, kau pesong Muhammad, lempar Muhammad. Tapi Abu Bakar Siddiq yang mengimaninya. Bahkan lebih daripada itu, Abu Bakar Siddiq tetap percaya karena Nabi Muhammad tak pernah berbohong. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini ada beberapa hikmahnya, ada beberapa pelajarannya. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Apa? Rukun iman ada berapa nak? Pertama, kedua, 3, 4, 5.
Enam. Betul? Nah sini kau sini. Sini kasih hadiah kau. Sini kau. Kamu berapa warna apa kau? Nah, cepet ya. Sabar, cari warna yang paling terang ini. Nanti cari lagi. Habis yang warna hijau, tinggal merah sama apa nih, biru. Syukur-syukur rezeki sama kalian. Makanya fokus luar ya kan. Rezeki kau lah tuh. Alhamdulillah. Sampai mana tadi? Hikmah Isra Mi'raj. Pertama, iman kepada Allah. Mau makan nasi pakai kecap sekalipun tetap la ilaha. Bahkan nggak makan pun kita tetap la ilaha. Tiada Tuhan selain Allah. Jangan sampai tergadaikan iman kita hanya karena selembar uang 100.000. Pilih aku, pilih. Nanti kalau aku menang nanti kau kasih. Usah kalau lain akidah dengan kita. Jangan tergadaikan iman kita hanya satu kotak kardus Indomie. Jangan tergadaikan iman kita hanya karena kata-kata I love you. Jangan. Hari ini iman kita tergadaikan, Islam tergobok-obok oleh mereka. Seperti ibaratnya kita ini Islam, makanan hidangan di atas meja yang dialasi oleh taplak meja. Taplak meja ini jauh lebar. Islam itu lebar. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang menandingi tinggiannya. Tapi karena umatnya tidak menjalankan syariat Islam, akhirnya taplak meja Islam ini digulung pelan-pelan. Yang jadi presiden, yang jadi gubernurnya, jadi menteri, yang jadi suntoloyo semua. Betul? Islam dia obok-obok. Kenapa Ustaz? Karena Islam tidak kuat, imannya lemah. Kita memang tidak syirik besar. Kadang-kadang kita juga mau ke syirik kecil. Bu. Ibu pernah dengar kata-kata tahayul? Mitos-mitos itu hati-hati bisa kepada syirik. Karena tahayul itu kan singkatan dari tahya, tah betul. Tapak tangan gatal mendapat duit, ya kan? Bulu mata jatuh, ada yang kangen. Sopo sing kangen wis tuwek. Kupu-kupu masuk rumah, ada tamu, ditunggulah tamu sampai sore nggak datang. Kutokoi kupu-kupu. Hamil 7 bulan, kasih paku sama besi berani sama gunting. Wah, abotnya iki ya Allah. Apa lagi? Nyapu jangan separuh. Nanti suami berewoan. Kan keren berewoan, ganteng. Nanti mau hujan, pesta pula. Dikasih bawang cabai sama apa? Sama bawang biar pindah hujannya kemarelan. Kena rumahku habis banjir. Nah itu tahayul, tahiyata betul. Saya ini Bilal Mayat, saya pernah tegur nenek-nenek sama anak-anaknya. Ini suaminya meninggal, jadi istrinya dibawa kolong kerendah, Al-Fatihah, dibawa kolong kerendah lewat. Pernah nampak nggak? Ini di kampung-kampung ini. Bu, ibu kok bawa kolong kerendah ngapain? Iya Pak Ustadz, biar nggak ketularan mati katanya. Mati kok ketularan? Ya Allah. Nah, imannya lemah. Nih, yang kedua hikmah dari Isra Mi'raj adalah suci. Kita beriman kemudian suci. Islam ini maknanya suci. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Berislam kitalah secara kafah, secara menyeluruh, suci. Jangan setengah-setengah. Suci lahir batin. Makanya mau jumpa Allah di masjid, sucikan dulu. Kalau hadas kecil berwudu, kalau hadas besar salat mandi wajib. Suci dulu baru jumpa Allah, baru sah. Nabi Isra Mi'raj harus suci dulu hatinya. Jadi sucikan. Yang ketiga, makmurkan masjid. Makmurkan masjid. Yang keempat, ukhuwah Islamiyah. Dan yang paling kuat adalah sholat. Apa nak? Sholat 5 waktu sehari semalam. Jangan coba-coba tinggalkan sholat. Kenapa? Ini udah mau dekat di akhir zaman. Semakin banyak orang meninggalkan sholat, semakin cepat kiamat dibuat Allah. Marah, banjir di mana-mana, murka Allah. Ada cerita
mau sakit nggak bisa berdiri, duduk nggak bisa duduk, berbaring nggak bisa berbaring, pakai isyarat mata, nggak ada lagi nyawanya, disolatin, pokoknya sholat. Lagi di jalan takut nggak sampai, dijamak sholatnya boleh. Yang tinggal lalu cuma Ustaz, diganti, dikodok. Jangan sampai tidak sholat, nanti kuburan kita dililit ular sujaul akro yang tidak sholat. Isra Mi'raj ini nggak lain nggak bukan perjuangan Nabi mengambil sholat itu luar biasa. Karenanya peringatan Isra Mi'raj ini adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Nah, jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini akhir zaman, banyak godaan, cobaan, rayuan, bisikan setan. Bisa lewat budaya, bisa lewat politik, lewat makanan, lewat film, bahkan lewat teknologi. Bu, anak-anak Ustaz, kita diserang oleh 7 senjata. Yang pertama diserang dengan, tunggu dulu, kita diserang memang tidak pakai senjata nuklir, bom, granat, tidak. Badan kita merdeka tapi hati kita yang terpenjara. Beda sama saudara kita di Palestina, badan terpenjara tapi hati merdeka. Mereka memang diserang dengan bom tapi mereka kuat imannya. Kita tidak diserang dengan bom, kita diserang dengan 7 senjata. Yang pertama, 4 dari huruf F, 3 dari huruf S. Apa dari F? Pertama, food, kita diserang dari makanan. Usat dulu makanannya masih kecil, getuk, tiwul, grontol, sagun, gatot. Tahu gak? Nggak tahu. Getuk, tiwul, grontol, sagun, gatot. Nah, sekarang Kentucky Fried Chicken, hamburger, spaghetti, pizza hut, hotdog. Makanan namanya hotdog. Hot panas, dog gunggung panas dimakan. Ini zamannya nih ya. F kedua, fashion, pakaian. Anak gadis pakai baju anak TK, ke atas enggak, ke bawah enggak, nampak udele bodong. Mama lagi, ya Allah Bu, mohon maaf ya, bukan mama sini, mama pasar 5 Marelan. Oh, pasar 5 Marelan. Ada yang kini aku terima. Bu, saya nunggu istri saya di pajak, nunggu di kereta, datang mama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Siapa ya Bu? Sombong Pak Ustadz ya. Awak lo yang ngaji hari Kamis yang perwiritan pasar 2. Oh, Ibu ngaji. Ustadz kok nggak tanda? Ya nggak tanda lah Bu, Ibu ngaji pakai jilbab. Ke pajak kok nggak pakai jilbab? Oh iya, lupa Pak Ustadz. Ya Allah Bu, bentuk Ibu itu rambutnya merah macam kesiram kuah bakso kojek. Wih, ketawa kau. Bulu matanya lentik gini, alis digambar, gigi dipagar, mirip perumahan. Pakai baju ketat kurang ketat, ditengok dosa, nggak ditengok cemana, ketengok nggak sengaja. Nah, pakai celana Hawaii, celana Hawaii, yang di bawah lutut, ke atas lagi celana hai, ke atas lagi celana aduhai, ke atas lagi celana bohai. Nah ini mama zaman now nih. Ya Allah, diserang dengan pakaian. Food, fashion, film, Masya Allah, di YouTube ini semua ada. Makanya saya nggak setuju dengan daring-daring itu. Bukan belajar dia, ya kan Bu? Entah apa-apa kalian. Free Fire, FF Free Fire, Mobile Legend. Pak Ustadz, yuk mabar. Ngapain ke mabar Pak Ustadz? Rupanya main game. Masya Allah. Nah sekarang film-film apa yang kita bilang di Google itu, nah, kentang keluar kentang, jengkol keluar jengkol. Itu Google itu luar biasa itu. Hati-hati anak kita, tengok-tengok. Daring tapi belajar. Apa tadi? Food, makanan, fashion, pakaian, film aneh-aneh. Masa sinetron judulnya GGS, ganteng-ganteng serigala. Untuk apa ganteng-ganteng serigala? Bagus kayak Ustadz, jelek-jelek manusia.
Ganteng binatang dia, ya kan? Jadi aneh-aneh filmnya. Nanti film-film hantu semua, suster ngesot, bangku kosong, suster keramas, nenek gayung. Tahu kok semua. Masya Allah. Film diserang kita juga. Food, fashion, film, fun, senang-senang. Udah bagus-bagus keretanya, ya Allah. Knalpot racing, kaca spion dibukain, kap ditelanjangin, tinggal tulang belulang. Weng, digas weng, diganggang digas juga weng. Nenek lagi sholat maghrib kaget. Inna Suzuki wa Yamaha. Salah nenek tuh baca. Inna sholati wa nusuki wa mah. Datang nenek tadi. Inna Suzuki wa Yamaha. Kaget dia dengan geber-geber. Nah itu tuh zaman sekarang tuh. Food, fashion, film, fun. Ini bu, ini setan-setan gepeng ini. Ibu-ibu lah ikut tengok. Ibu-ibu ya Allah. Ditaruh di sini lagi masak, ditaruh sini ya. Main TikTok, kanan kiri pakai daster ya Allah bu, jangan di share itu, malu. Masa pakai live streaming, mau makan selfie dulu, mau tidur selfie dulu, mau undangan selfie dulu, lagi berak gawat. Jangan. Boleh selfie di sini? Boleh kan? Karena untuk baik. Yuk kita selfie dulu yuk. 1, 2, take 2. Belum. 1. Ini belum ini. Mana dia? Harus Bu. 1. Dah. Nanti ku posting nanti. Tengok di Facebook Izhar Syafawi. Fotonya orang ganteng. Di add nanti saya konfirmasi. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, udah 1 jam udah capek, udah lapar. Jadi intinya bahwa kita jagalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga anak-anak kita. Ini masa depan kita nih. Anak-anak Ustaz, alhamdulillah. Baik, karena mau pemberian hadiah lagi udah nggak sabar orang ini kan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong jangan kelapori ke Pak Polisi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau nggak ada sumur di ladang, ya udahlah nggak usah mandi-mandi. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.